Bagi saya sendiri, tahun 2021 adalah tahun yang begitu berat, tahun yang penuh perjuangan. Ada peristiwa yang sangat-sangat membuat saya terjatuh waktu itu, namun ternyata hal yang membuat saya terjatuh itu adalah sesuatu hal yang malah membuat saya bangkit. Jadi total karya di tahun 2021 ini adalah membangun 2 bisnis online, yaitu Satria Naga Collection dan Niaga Collection di penghujung tahun ini. Kemudian 183 karya video, 183 karya video, 1 buku karya fiksi Menunggu Jalan Tuhan, dan 2 lagu yang saya ciptakan bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Purwanto Satria Naga. Tidak terasa sudah 1 tahun kita menjalani kehidupan kita di tahun 2021, dan kini kita telah masuk di tanggal 1 Januari tahun 2022. Bagi saya sendiri, tahun 2021 adalah tahun yang begitu berat, tahun yang penuh perjuangan. Di tahun ini saya merasakan berbagai persoalan masalah hidup yang begitu rumit, sampai-sampai di suatu titik saya tidak lagi percaya dengan siapapun, dan itu sangat memberatkan. Ada peristiwa yang sangat-sangat membuat saya terjatuh waktu itu, namun ternyata hal yang membuat saya terjatuh itu adalah sesuatu hal yang malah membuat saya bangkit. Nah, sekitar 9 bulan yang lalu, pada bulan Februari itu, ada persoalan yang begitu krusial ya, yang begitu penting, yang akhirnya merubah kehidupan saya sampai di titik ini. Ya, disitulah mulai terbentuk konflik yang begitu dalam. Artinya saya hampir dari tekanan dari atas, bawah, kanan, kiri, belakang, depan, semuanya itu full, sampai ya hampir dibilang hampir tidak kuat. Namun dari situlah akhirnya saya bisa belajar kehidupan. Dari situlah saya akhirnya bisa membangun usaha sendiri, ya, itu Satria Naga Collection. Dan di terakhir ini saya mencanangkan juga Niaga Collection, yang walaupun masih bergerak di bidang online ya, tidak punya bangunan wujud yang nyata, toko yang nyata, tapi hanya tokonya ada di dunia maya. Tapi disitulah saya mampu kemudian ya, bahasa kasarnya masih mampu hidup lah. Walaupun dari 9 bulan yang lalu saya tidak punya ikatan kerja dengan siapapun, saya tidak terikat kerja dengan siapapun, saya tidak punya gaji sepeser pun. Namun di sini ternyata benar apa yang disampaikan oleh ya orang-orang sebelum kita, orang-orang yang lebih tua dari kita, bahwa memang Allah, kalau yang Islam ini Allah ya, kalau yang lain-lain mungkin Tuhan, itu memberikan rezeki kepada kita itu tidak berwujud gaji, tapi rezeki itu banyak bentuknya. Dari sekitar 9 yang lalu saya tidak punya pekerjaan. 9 bulan yang lalu saya memutuskan untuk tidak punya pekerjaan. Setelah saya tidak punya pekerjaan, saya resign dari pekerjaan yang sebelumnya. Saya nyoba melamar di salah satu dinas dan saya tidak diterima. Wow, itu sudah lumayan ruwet sekali. Sampai akhirnya saya ditolak. Dan semenjak saat itu saya tidak mengajukan lamaran ke dinas atau lembaga-lembaga yang lain lagi. Saya fokus kemudian menjalankan bisnis yang ya dimulai sendiri, walaupun dengan ya mulai dari modal nol, dari dropship ya, dari ya pokoknya ya entahlah, intinya pada sampai saat ini, sampai akhir tahun 2021 dan saya masuk ke tahun 2022, saya masih ditakdirkan hidup, saya masih ditakdirkan makan, saya ditakdirkan masih
ada gitu, walaupun tanpa pekerjaan atau tanpa bekerja dengan orang lain. Dan disinilah saya kemudian merasa memang benar gitu lah. Kalau hanya sekedar untuk hidup, itu pasti terjamin. Kita pasti akan hidup. Yang sulit itu adalah ketika kita mengejar gaya hidup. Nah kembali ya, saya sekarang ini agak curhat secara pribadi tentang kehidupan saya selama di tahun 2021 yang menurut saya benar adalah masa-masa tersulit, masa-masa terberat bagi saya. Ya sampai itu tadi saya kehilangan kepercayaan kepada siapapun gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengandalkan atau mengharapkan satu-satunya mengandalkan hidup kita kepada orang lain. Itu tidak bisa. Karena sebaik apapun orang yang namanya manusia, ya tetap nanti pada suatu saat mungkin akan mengalami kesulitan juga, atau mungkin akan mengalami kehilafan atau apa. Itu kita tidak bisa menggantungkan harapan hidup kita itu kepada orang. Makanya satu-satunya harapan yang harus kita gantungkan adalah kepada Allah, kepada Tuhan kita. Ya begitulah. Intinya saya 2021 ini banyak berdiam diri karena masalah yang begitu besar. Hampir 9 bulan saya menutup diri dalam artian berusaha menjaga netralitas pikiran saya, berusaha untuk kemudian mencari ide bagaimana saya kemudian hidup, sampai akhirnya saya terus berusaha mengembangkan bisnis saya sendiri walaupun hanya sekedar online. Itulah. Nah, di tengah persembunyian saya itu, selain saya membangun bisnis saya pribadi, bisnisnya ya masih online sih, Satria Naga Collection dan juga Niaga Collection, tapi itu mampu mencukupi kehidupan saya sampai sekarang ini ya, tanpa terikat kerja dengan instansi manapun gitu. Selain bisnis itu yang saya kembangkan, saya juga dalam persembunyian, dalam kesendirian, dalam suasana yang begitu hening, berusaha untuk menjaga netralitas. Saya juga berusaha untuk berkarya dalam setahun ini 2021, menghasilkan satu karya buku yang berjudul Menunggu Jalan Tuhan. Nah, disitulah kemudian saya pertama kalinya membuat buku dan mendaftarkannya ke salah satu penerbit, dan akhirnya terbitlah ISBN. Buku itu berjudul Menunggu Jalan Tuhan, salah satu buku yang ber-ISBN ya, yang ini terbitan pertama saya. Itu satu untuk di karya tulis dan fiksinya, jadi antologi cerpen. Selain di buku, di setahun ini dalam persembunyian saya tadi itu, akhirnya saya juga bisa membuat 183 karya video yang ada di YouTube. Dan tidak hanya di video itu ya, di persembunyian saya yang 1 tahun, ya intinya sangat masa-masa sulit lah. Di 1 tahun ini saya juga berusaha untuk kemudian menciptakan lagu dengan teman-teman tentunya ya. Ada satu lagu yang berjudul Salam Bunga Sepasang. Itu diciptakan nuansa perisai diri ya, karena saya kemudian orang perisai diri. Saya menciptakan lagu bersama teman-teman, ada banyak yang membantu saya. Itu menciptakan lagu Salam Bunga Sepasang dan sudah rilis. Nanti mungkin bisa ditunjukkan videonya di sini. Selain lagu Salam Bunga Sepasang, sebenarnya di bulan kemarin itu sudah ada juga yang menciptakan lagu yang bernuansa umum yang tidak terikat dengan satu organisasi ataupun lembaga. Itu berkisah persoalan perjuangan ya. Lagunya sudah ada, liriknya sudah ada, instrumennya sudah ada, cuma saya masih mencari vokalis yang siap untuk menyanyikan lagu baru saya itu. Jadi total karya di tahun 2021 ini adalah
membangun 2 bisnis online, yaitu Satria Naga Collection dan Niaga Collection di penghujung tahun ini. Kemudian 183 karya video, 183 karya video, 1 buku karya fiksi Menunggu Jalan Tuhan, dan 2 lagu yang saya ciptakan bersama teman-teman. Intinya itu adalah proses-proses terberat dan karya-karya yang dibangun dari persembunyian saya selama 9 bulan di tahun 2021, dari menutup dirinya saya di tahun 2021. Namun menutup dirinya saya di sini adalah bukan kemudian merenungi nasib yang begitu mendalam, tetapi bagaimana berpikir mencari ide, bagaimana berpikir untuk menciptakan karya yang akhirnya yang saya sebutkan itu tadi. Ada beberapa karya yang sudah saya sebutkan, yaitu 2 bisnis, kemudian 183 karya video, 1 buku, dan 2 lagu yang baru saya ciptakan. Artinya begini, saya membuat video ini tidak bermaksud untuk kemudian menyombongkan diri saya gitu. Tidak bermaksud untuk menyombongkan diri saya, tapi yang ingin saya harapkan di sini adalah bagaimana kemudian teman-teman di suasana terpuruk, di suasana yang begitu menyedihkan, di suasana yang punya anggapan bahwa sudah tidak ada lagi yang akan membantu kita, sudah tidak ada lagi yang akan mendukung kita, itu tetap akan ada gitu. Jangan putus asa, tetap semangat, akan tetap ada yang orang-orang yang akan membantu kita, yang mensupport kita dengan tulus gitu. Itu akan tetap ada gitu. Itu akan tetap ada gitu. Makanya untuk itu saya berterima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang masih ada, untuk keluarga saya yang di rumah, orang tua saya yang masih ada, yang masih mensupport saya gitu di tengah-tengah kesulitan yang sangat luar biasa di tahun 2021 ini. Sekali lagi sampai belepotan. Sekali lagi buat teman-teman sekalian yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini, saya memang bukan orang yang luar biasa. Saya memang bukan orang yang melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi dengan sesuatu hal yang sesederhana yang saya lakukan ini, saya berharap kemudian bisa menginspirasi, bisa memunculkan semangat-semangat teman-teman yang sudah merasa tidak punya harapan lagi. Tidak ada siapapun yang membantu, tidak ada siapapun yang kemudian mendukungmu, atau merasakan kekecewaan yang luar biasa atau apapun itu gitu loh. Jangan sampai putus asa, mari tetap terus semangat buktinya. Dan saya sudah membuktikan kepada diri saya sendiri ya, walaupun agak begitu berat sekali di tahun 2021 ini. Akhirnya bisa berkarya gitu lah, bisa berkarya, bisa membangun bisnis secara mandiri yang mudah-mudahan di 2022 ini saya sudah menikmati hasilnya gitu, atas beberapa perjuangan yang telah dilakukan di 2021. Itu saja harapannya, semoga teman-temannya bisa mengambil hikmahnya. Yang baik silahkan diambil, yang buruk silahkan dibuang-buang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mendukung saya, yang membantu saya di saat kesulitan. Terima kasih banyak, tidak ada yang bisa saya balaskan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Dan juga terima kasih buat orang-orang atau siapapun lah yang kemudian membuat kekecewaan kepada saya, atau membuat saya marah, membuat saya jengkel, atau kemudian melempar, membuang saya. Terima kasih banyak. Karena dengan itu akhirnya saya punya motivasi yang tinggi, punya daya ungkit yang tinggi untuk bagaimana bangkit dan membangun sesuatu hal yang lebih besar. Ya mungkin ya inilah cara Tuhan, cara Allah yang diberikan kepada saya untuk kemudian membangkitkan kembali ya, membangkitkan perjuangan saya ya. Wah, mungkin tidak hanya dengan perilaku-perilaku baik, tapi juga dengan perilaku-perilaku yang artinya menyakiti hati saya, juga membuat saya kecewa dan lain sebagainya. Intinya itulah. Intinya semoga di tahun 2022 ini saya sudah bisa menikmati hasilnya. Karena jujur di tahun 2021 sangat luar biasa. Sangat luar biasa yang saya rasakan. Terima kasih Allah, terima kasih keluarga saya, terima kasih teman-teman saya. Akhirnya di sini tahun 2021 mengajarkan saya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun dengan caranya mungkin agak sakit gitu ya. Ya harus kita ketahui bahwa obat itu rasanya pahit, tapi dari rasa pahit itulah kemudian kita terkadang menyembuhkan kita. Dan terkadang juga ada sesuatu yang manis gitu. Manis, dan yang manis itu belum tentu membuat kita baik gitu. Contohnya adalah pemanis buatan, walaupun dia manis namun dia memberikan dampak yang negatif terhadap kita. Jadi mari tetap berusaha husnudzon kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Semoga kita tetap berjaya, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran rezeki, semoga yang baik-baik menghampiri kita di tahun 2022 dan seterusnya sampai dengan ya kita kembali ke hadir. Itu saja ya, mohon maaf atas kekurangannya, atas kesalahannya, atas kehilafannya, atas segala sesuatu hal yang mungkin saya tidak sadari karena saya sifatnya adalah manusia. Jika itu jelek, jika itu salah, maka itu murni dari kehilafan saya pribadi, dan jika itu baik, maka itu murni karena memang pertolongan Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangkit.